dan adik-adik. Shalom. Shalom juga. Halo. Shalom. Aku pengen banget ngeliat mukanya semua sih, tapi mungkin nggak bisa semua buat on cam. Tapi sekali lagi aku pengen sapa. Mungkin audionya bisa dinyalain supaya agak sedikit euforia kita bersama-sama bisa lebih semangat. Sekali lagi, shalom. Shalom, Kak Oli. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita bersyukur ibadah kebaktian remaja tanggal 20 Juni 2021 bisa berjalan dengan tema Jesus and Mean People, Don't Be Afraid. Kita bersyukur juga hari ini kita bisa berkumpul 20 orang, nanti akan ditambahkan lagi sukacitanya, ditambahkan lagi teman-teman remaja yang akan bergabung bersama. Kita memulai ibadah kita hari ini bahwa setiap waktu, setiap detik Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita lari pun dia selalu tangkap kita dan dia selalu hadir. Dan pujian ini, Tuhan Allah hadir, akan mengingatkan kita bahwa Tuhan memang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai semua sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jadikanlah aku Anda bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar aku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajahmu ku cari kini dan abadi. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Hingga pada detik ini Tuhan, hingga pada hari Minggu ini kami bisa berkumpul kembali Tuhan, melakukan kebaktian remaja bersama-sama dengan kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman kami Tuhan Yesus iman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kau berikan kami kekuatan Tuhan, Kau berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah segala ketakutan kami Tuhan Yesus akan kesehatan kami, akan virus yang semakin banyak variannya Tuhan, tapi Engkau berikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk berkumpul Tuhan bersama dengan melalui Zoom meeting ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini sampai selesainya nanti dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang berikan kami kefokusan, biarlah Tuhan yang berikan kami sukacita, biarlah segalanya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang akan menyusul Tuhan. Terima kasih, biarlah kami bisa kumpul bersama-sama Tuhan dan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami boleh mengucap syukur dan kami akan memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Oke, aku lihat masih sama ya 20. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi, hari ini kita akan ada ice breaking. Yeay! Pada excited gak sih ice breaking-nya? Ya, hari ini kita ice breaking-nya itu judulnya mencari harta karun. Ada yang pernah tahu nggak ya? Kayaknya nggak pernah tahu ya. Oke, jadi SBG-nya sederhana. Jadi mencari harta karun ini adalah teman-teman
harus mencari apapun yang aku sebutkan. Jadi misalkan aku sebut clue-nya adalah mencari harta karun yang berwarna putih. Gitu. Jadi teman-teman lihat benda yang ada di sekitarnya, terus nanti nunjukin ke kamera. Siapa yang dapat duluan, maka dia akan dapat berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Lebih lagi. Jadi gitu, jadi lomba cepet-cepetan. Jadi kayaknya ini butuh on cam. Kira-kira bisa nggak ya on cam ya? Bisa lah ya. Cepet-cepetan. Jadi misalkan kita boleh trial dulu atau mungkin oke, Kak Hendra. Harta karun sudah kutemukan. Oke. Oke. Trial dulu Kak, trial coba. Oke, trial dulu ya. Gak banyak benda. Mungkin bisa lari Kak ke ruang tamu atau kemana yang banyak bendanya. Bisa Oke, jadi ada benda nanti. Oke, kita coba ya. Mencari harta ini masih sedikit yang on cam. Boleh on cam dulu sebentar? Hanya 5 menit saja. Gak apa-apa kalau nggak mandi, aku juga belum mandi. Jadi buka kartu jadinya. Oke, udah pada buka. Ada Kinan, Madeline, Finn, Ado, William, Nathaniel. Sorry. Oke, sebentar. Ada lagi yang masuk. Oke ya, kita coba dulu. Mencari harta karun yang berwarna merah. Apa itu? Oke, Kak Hendra udah dapet. Kak Star sampai bawa helm. Sampai lari. Oke, Kak Hendra udah. Eki, kamu punya botol minum beneran warna merah? Cocok banget, pas bener. Oke, Mikel. Oke, gitu ya permainannya ya. Good. Wah, itu Oke, ini sekarang kita udah di babak-babak yang serius. Asik. Babak yang serius. Sebentar. Oke, ini udah mulai beneran ya. Oke. Mari kita mulai mencari harta karun yang huruf awalannya P. Gimana aku juga nggak punya di sini. P apa P? Oke, Immanuel dapat. Oke, siapa lagi yang menyusul? Oke, Kak Astar itu astaga printer ya. Pensil. Sama lagi tuh. Apa itu Kak? P apa itu Kak Stefanus? Ini namanya pura-pura. Aduh. Itu nggak termasuk ya Kak? Pura-pura. Pura-pura juga. Oke, nggak apa-apa. Oke. Mungkin video Lola Kinan mau nyusul keseruan ini asik. Oke. Tadi yang pertama kali Immanuel ya. Terus sampai Kak Astar sampai ambil printer. Kak itu nanti nggak rusak Kak? Aman Kak Olin, aman. Nanti banjir susah kita nggak bisa nge-print. Oke. Lagi. Michelangelo atau pensil 2B? Aduh. Mana lagi nih yang mau ikut? Vano, William, siapa ini? Ado, Grace, Reinhardt, Fidel. Lagi biar keringat. Ya, Michelangelo udah ganti. Habis ini soalnya udah nggak usah ditunjukin terus pensilnya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, mencari harta karun yang berbentuk. Ayo, gampang. Siapa duluan ini? Berbentuk apa tadi? Tabung.
Tabung. Tabung. Oke, Kak Stefanus dapat. Oke, Kak Vera dapat. Immanuel dapat. Hendra. Siapa lagi? Oke. Siap. Oke, mantap. Kak Star juga sudah dapat. Oke, mantap. Sekali lagi ya. Oke, ini agak sulit. Jadi mohon konsentrasinya. Asik. Oke. Mencari harta karun yang dapat dibawa kemana-mana. Ini gampang pasti. Oke, dompet, handphone. Remote AC Kak Amsal nggak bisa dibawa kemana-mana, Kak. Beda tipe. Minyak kayu putih. EM tuh, EM desinfektan. Enggak, remote AC emang dibawa hand sanitizer, Immanuel, mantap. William minyak kayu HP. putih. Oke, mantap. Tadi yang pertama kali yang HP ya. Kak Star ya tadi pertama kali ya. Dompet sama HP. Iya. Good. Mau sekali lagi atau udah? Sekali lagi. Ya. Sekali lagi ya. Oke. Mencari ini sangat mudah dan pasti teman-teman cukup tahu dengan soal ini. Mencari harta karun yang bisa dibawa ke gereja atau ibadah. Pasti gampang. Ayo, siapa duluan? Ayo, cari. Kak Amsal bukan remote AC, Kak. Di gereja juga ada remote AC. Aku sama Kak Amsal. HP, Alkitab. Oke, Alkitab. Semua benar ya. Alkitab. Holy sekali ya, Alkitab. Oke, siap, mantap, terima kasih. Udah cukup berkeringat ya, udah cukup membangunkan energi kita pada pagi hari ini, supaya kita lebih semangat lagi untuk ibadah. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, kita udah keringat-keringetan, udah mengeluarkan energi. Mari teman-teman kita kembali lagi ke ibadah kita. Kita akan doa pengakuan dosa seperti yang terdapat di Matius 26 ayat 28 yang berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita berdoa sejenak, kita berikan hati kita tutup mata kita berdoa, memberikan kefokusan kita kepada Tuhan, dan minta ampun atas dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa diri kami yang jauh dari kata sempurna Tuhan. Meski kami tahu Kau adalah Allah yang sempurna, Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu ini, dan ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja dan juga yang mungkin kami sengaja. Tuhan Yesus, ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami itu. Biarlah kami disucikan, dikuduskan Bapa, untuk kami layak menerima berkat dan kebaikan serta kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk menghindari diri kami, untuk menguduskan diri kami Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau adalah Allah yang sempurna Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami juga mengampuni orang dan saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang mungkin menyakiti hati kami, yang mungkin berlaku tidak adil kepada kami Tuhan Yesus. Biarlah kami juga mengampuni mereka sebagaimana Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin.
Untuk meresponi doa kita, mari kita bernyanyi dari tangan Tuhan sedang merendah. Terkadang dalam kehidupan kita, kita tidak bisa terhindar dari hal-hal yang menakutkan atau hal-hal yang membuat kita terluka. Seperti mungkin ditinggalkan, terus dilecehkan, bahkan mungkin kita pernah atau sering menjadi korban dari kejahatan seperti bullying, pelecehan, kekerasan dalam keluarga, bahkan hubungan asmara, dan lain-lain. Tapi teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, jangan khawatir dan jangan menjadi rendah diri dan merasa sendiri, karena Tuhan selalu merendah karya terbaik untuk kita bisa melihat maksud dan tujuan dari luka yang kita alami. Dan percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang tidak akan membiarkan ular beracun saat kita meminta tolong dan berserah kepadanya. Mari kita sama-sama bernyanyi, tangan Tuhan sedang merendah. Oke, kita akan memasuki firman. Teman-teman akan dibagi ke Zoom, ke breakout room. Untuk yang pembawa firman untuk SMA itu ada Kak Stefanus, dan pembawa firman untuk SMP ada Kak Amsal. Mungkin kita bisa masuk ke breakout room masing-masing. Selamat pagi semua. Ada yang menarik tadi waktu Olin ngajak kita untuk mencari harta karun ya. Kemudian saya jadi ingat bahwa orang-orang juga punya, ya orang nyari harta karun, orang-orang punya benda-benda yang dia sayangi, tapi juga ada orang yang
yang takut pada sesuatu gitu, pada suatu benda gitu loh. Saya contohnya, saya takut benda, ya bukan benda sih, sebenarnya makhluk hidup. Saya sebenarnya bukan takut sih, tapi saya nggak suka aja sama ular. Ya sebenarnya bisa dibilang takut juga sih. Ya, bilang nggak suka tuh sebenarnya hanya kompromi aja, pelampiasan aja. Sebenarnya saya takut. Saya takut sama ular, beneran saya takut. Nggak tahu kenapa, tapi saya benar-benar takut. Kalau saya tanya sama teman-teman kayak di Dis kalau pada benda, apa yang kamu takutin, Dis? Benda. Apa ya, Kak? Ada Kayaknya nggak? nggak ada. Kalau benda kamu nggak ada. Benda Oke. mati kan, Kak? Kalau benda mati Ya, kayaknya oke. Nggak ada ya. Im, kamu ada Im? Yang takut benda mati ya, Kak? Iya. Ada, Kak. Apa? Saya takut sama tiang-tiang yang ada di laut itu, Kak, yang buat ngebor minyak. Oh ya? Iya. Nggak tahu kenapa, Kak. Kayak nggak enak aja gitu, Kak, kalau ngelihatnya. Oh, oke. Yang bor minyak itu. Lu berarti Iya, kuliah nggak boleh yang masuk gede-gede itu kali ya, teknik perminyakan kali, Im. Ya, gitulah, Kak. Iya. Tapi nggak juga kok, ada orang yang takut sama jarum, akhirnya kuliahnya kedokteran ya, Kak Hendra ya, ada aja ya. Jadi ya, pada akhirnya kemudian fobia-fobia. Hari ini kalau teman-teman ikut khotbah pendeta Iman, akan juga mendengar khotbah mengenai fobia-fobia atau ketakutan-ketakutan. Dan tema mengenai ketakutan atau afraid itu menjadi tema pada ibadah remaja juga pada hari ini. Jadi menarik, nanti kita akan belajar apa yang sebenarnya harus kita jalani sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak remaja, pemuda, dalam hal ketakutan. Ya. Perintahnya jelas, don't be afraid, jangan takut. Tapi kenapa kita jangan takut? Kita akan belajar seperti itu. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ke Tuhan di atas segalanya. Kami adalah umat Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan. Anugerah keselamatan dari Tuhan begitu luar biasa, pengorbanan Tuhan buat kami manusia yang seharusnya meluncur masuk neraka, tidak memiliki pengharapan, tetapi Tuhan berikan dan Tuhan berkorban bagi kami. Begitu besar kasih-Mu bagi dunia ini, sehingga anak-Mu yang tunggal berkorban bagi kami. Anugerah keselamatan itu bukan usaha kami, semata-mata itu adalah anugerah Tuhan. Di atas semua berkat sehari-hari yang Tuhan berikan, kami mau mengucap syukur terlebih dahulu untuk anugerah itu. Dan pada hari ini kami diberikan lagi kesempatan untuk mempelajari bagian daripada firman Tuhan. Kami akan belajar mengenai ketakutan, khususnya dalam hubungannya dengan orang-orang jahat yang ada di sekeliling kami. Kami mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, kiranya Roh Kudus mengiluminasi, Roh Kudus menginspirasi kami. Bahkan Roh Kudus mengajarkan kepada kami apa yang harus kami katakan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat pemberitaan firman pada hari ini. Segala kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman sekalian, tadi Iim sama Didis ngomong soal ketakutan, dan tadi Iim malah mengatakan takut pada benda yang tiang-tiang yang di laut tadi, Iim ya, kayak gitu ya. Nah, ada orang juga punya ketakutan yang unik. Selain pada benda-benda gitu, dia punya ketakutan yang berbeda, yang unik sekali. Oke. Tadi kita ngomong soal what makes you afraid of. Ya, tadi disampaikan ya. Saya takut ular, takut tiang-tiang. Kalau saya tanya misalnya sama Olin, kamu takutnya sama apa, Lin? Takut sama ular atau ulet, Kak. Cacing. Cacing. Oke. Fer, takut sama apa, Fer? Takut sama mama? Enggak ya? Sebenarnya mirip sih cacing. Pokoknya binatang yang bergeraknya terlalu ugut-ugut gitu loh. Geli. Menjalar gitu ya. Geli. Geli ya. Ular mungkin waktu ular belum dikutuk di Kejadian 1 gitu kan, dia katanya nggak menjalar, dia mungkin berdiri kali dia.
Mungkin dulu nggak seperti menakutkan seperti itu ya. Tapi kita semua takut akan sesuatu. Dan dalam hubungannya dengan tema kita, teman-teman SMA, teman-teman pemuda, dan kalau dulu ikut sekolah ikut remaja juga pasti pernah tahu tema ini, pernah kita bahas juga waktu teman-teman Vera, Olin di remaja, kita juga belajar mengenai Yesus dan orang-orang jahat. Kenapa tema ini penting? Karena Tuhan tahu bahwa orang-orang jahat pasti akan ada selalu di manapun, di sekeliling kita. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang itu? Ya, selama 1 bulan ada beberapa seri kita belajar. Salah satu sikap yang diminta oleh Tuhan adalah don't be afraid, jangan takut kepada orang-orang jahat itu. Kita akan bahas dari Lukas 12, 4 dan 6, dan 11 dan 12. Nah, yang menarik juga ada orang yang takut terhadap uang. Ini KPK senang sama orang kayak gini ya. Nggak susah dia nggak akan korupsi ini. Ya. Karena dia takut sama uang aja takut, gimana dia mau korupsi, boro-boro kan gitu ya. Jadi ada ketakutan yang aneh-aneh. Dan tadi teman-teman juga sudah menyebutkan. Nah, kembali kepada soal ketakutan, Tuhan katakan jangan takut, khususnya kepada orang-orang jahat. Kita akan belajar dari Lukas 12 ayat 4, 5, 11, dan 12. Saya minta tolong Keila, kamu baca 12 ayat 4, Keila. Lukas 12 ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ada Juanito ya? Ada Juanito tadi deh. Ya, Juanito Aldebaran. Ikatan cinta. Yes. Yes, ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa kutuk untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Oke. Kita baca selanjutnya ayat 11 dan ayat 6 dan ayat 7. Tim, ayat 6 dan ayat 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, dari 4 ayat ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Lukas 12. Lukas 12 kalau teman-teman buka Alkitab tuh judulnya menarik di situ. Dibilangnya pengajaran khusus bagi murid-murid. Tetapi pengajaran khusus ini disampaikan bukan cuma di depan murid-murid. Jadi kalau dilihat di ayat 12 ayat 1 itu dikatakan di situ, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Kalau beribu-ribu itu nggak mungkin cuma 12 ini kan, jadi rame gitu sebenarnya, banyak. Ya. Tapi di tengah-tengah keramaian itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, dia berkatanya sangat unik nih di sini ya. Aku berkata kepadamu, Lukas 12 ayat 4, hai sahabat-sahabatku. Jadi Tuhan Yesus sedang ngomong kepada orang-orang terdekat dia. Dia memberikan satu perintah. Kata yang dikasih preteks di situ, janganlah kamu takut. Jadi itu perintah. Bukan anjuran, jangan takut. Janganlah kamu takut. Anjuran kepada sahabat-sahabatnya. Jangan takut terhadap siapa? Bukan tadi seperti yang kita omongin tadi ya, bukan jangan takut kepada ular, jangan takut kepada tiang-tiang tadi ya. Bukan itu yang sedang dibicarakan, tetapi janganlah kamu takut terhadap mereka. Ada kata mereka di situ. Mereka yang seperti apa? Mereka yang bisa membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, kalau kita pikirkan, kita renungkan, siapa kira-kira mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi nggak dapat berbuat apa-apa lagi? Dalam konteks kita sedang berbicara mengenai orang-orang jahat. Siapa kira-kira mereka yang bisa membunuh tubuh dan tidak dapat buat apa-apa lagi? Khususnya bagi murid-murid ini ya. Kita kan bicaranya konteksnya murid-murid ini. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai bahwa murid-murid akan berhadapan dengan
mereka, manusia, orang di sekeliling mereka, ingat saat itu ada ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama yang menjadi musuh mereka, yang selalu berusaha untuk mencari kesalahan mereka, mencari kesalahan Yesus, dan itulah menjadi tantangan mereka saat itu. Jadi mereka lah orang-orang jahat, mereka lah yang harus dihadapi, yang punya kekuasaan, yang punya, karena Bait Allah itu juga punya pasukan-pasukan, punya tentara-tentara juga yang kemudian dapat memberi hukuman dan sebagainya. Ya. Dapat membunuh tubuh dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi hanya bisa membunuh mereka. Kemudian diteruskan di ayat yang kelima, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Jadi di ayat 4, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan takut sama yang ini. Kamu harusnya takut pada yang ini. Jadi kalau diperbandingkan gitu dua ayat ini. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kata sesungguhnya di situ menarik. Karena apa? Mengulang kata takutilah yang di awal tadi. Jadi ini benar-benar perintah. Jangan takut sama orang yang cuma bisa membunuh, yang terbatas kemampuannya, tapi takutilah yang tidak terbatas kemampuannya. Ya, ayat 4 mau bicara soal, kamu jangan takut sama mereka cuma bisa membunuh, setelah itu nggak bisa apa-apa lagi. Ya, tetapi takutilah Allah yang bisa membunuh, kematian yang pertama, dan bisa melemparkan orang ke neraka, kematian yang kedua, kematian yang kekal. Itu yang harus kamu takuti. Kamu jangan takut sama manusia yang kekuasaannya terbatas. Ya. Jadi itu yang pertama kenapa kita jangan takut. Manusia terbatas, dunia ini terbatas, Allah itu tidak terbatas. Itu yang pertama. Tadi yang dibaca Juanito, Junito ya ayat 6 dan ayat 7 ya, atau Iim tadi yang baca. Mau menunjukkan juga hal lain kenapa kita tidak perlu takut. Ya. Manusia terbatas, Allah tidak terbatas. Itu yang pertama tadi. Yang berikutnya adalah bahwa Allah sungguh Allah yang detail. Sungguh Allah yang memelihara kehidupan kita sampai pada hal-hal yang paling kecil. Dikatakan di sini, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Burung pipit tuh murah sekali harganya. Hampir tidak ada value-nya. Hampir tidak ada harganya. Dijual 5 ekor 2 duit. Jadi kalau kita punya 2 duit, duit itu mata uang yang paling kecil saat itu nilainya, bisa lihat di kamus Alkitab nanti teman-teman. 2 duit kalau kita beli, nggak dikasih 4. Dikasihnya berapa? Dikasihnya 5. Artinya harganya 1 duit bukan dapat 2 lebih dari itu gitu. Saking murahnya. Namun pun saking murahnya burung pipit ini, tidak seekor pun yang dilupakan oleh Allah. Ini luar biasa ya. Allah ingat semua, Allah tahu semua ciptaannya, Allah memelihara sampai level yang paling detail, bahkan dikatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sudah ada yang pernah research berapa jumlah rambut? Tadi di depan tuh saya bikin. Nah, hitung deh tuh rambut ini, gambar rambut nih. Ada yang mau ngitung silakan boleh. Ada berapa nih jumlah rambut? Ada yang pernah tahu jumlah rambut? Rambut manusia? Boleh tebak? Googling juga boleh, googling kan nggak tahu googling. Dis berapa, Dis? Kamu pernah ngitung jumlah rambut kamu, Dis? Nggak pernah, Kak. Ya, pernah ya. Ngitung tugas aja udah susah ya, ini ngitung rambut. Kamu punya tebakan nggak berapa rambut manusia? Jangan rambut manusia yang normal, jangan rambut manusia yang lagi pelontos gitu, yang nggak ada rambut. 10.000 mungkin, Kak. Nggak tahu. 10.000 jauh lebih banyak. Lebih banyak. Ya. 100.000. 100.000 masih di atas. 250.000 katanya. Berapa, Lin? 250.000.
Ya, saya juga googling segitu, 250.000. Banyak ya jumlah rambut. Dan ini mau menunjukkan kepada kita, ayat 7 ini, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, mau menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat detail, yang sangat hal-hal yang kecil dalam hidup kita dia tahu dan dia juga pelihara. Nah, karena itu jangan takut. Jadi ini alasan kedua supaya kita jangan takut. Kamu lebih berharga daripada burung pipit yang tadi dibilang nggak ada harganya dalam pengertian secara material, secara uang dia sangat kecil harganya. Itu yang kecil harganya saja, yang hampir tidak, yang value-nya hampir, yang sangat kecil pun, yang sangat harganya nggak ada itu diperhatikan, nggak dilupakan oleh Allah, apalagi kamu lebih berharga daripada burung pipit. Ini yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi ada dua hal yang penting kenapa kita jangan takut kepada orang-orang jahat di sekeliling kita. Ya. Oke. Nah, mengapa remaja tidak perlu takut? Nih di depan nih, teman-teman boleh screenshot, teman-teman boleh nanti kita juga share slide-nya, karena ini penting. Kenapa remaja tidak perlu takut kepada orang-orang jahat, kepada manusia yang tadi Olin sempat yang membuli, yang harus kita hadapi, yang bersikap tidak baik, ya. Saya ingat karena saya juga punya anak juga sekarang masuk remaja, dan saya juga sering dengar ya banyak orang tua tuh memberikan saran gitu. Kalau kamu dibully di sekolah, jangan diem aja. Kalau kamu dibully, kamu bales. Gitu ya. Kadang-kadang saya pikir ya, baik nggak baik juga ya. Mungkin maksudnya bukan dibales ya. Tetapi jangan takut. Jangan kita jadi, kalau tadi ngomong rendah diri ya. Jangan jadi rendah diri. Jangan jadi jiper. Jangan jadi inferior. Ya, terhadap perlakuan yang tidak benar atau perlakuan yang salah. Tapi juga bukan berarti kemudian harus dibalas gitu ya. Kadang-kadang membalas bukan bermaksud untuk menyakiti dia, tapi menyadarkan bahwa perbuatannya juga bukan perbuatan yang baik. Jadi mengapa remaja tidak perlu takut, teman-teman SMA terutama, teman-teman pemuda juga, dan kita semua? Karena yang pertama tadi itu, kekuasaan manusia atas manusia sangat dibatasi dalam kehidupan ini. Seseorang dapat membinasakan kehidupan orang lain, tapi tidak jiwanya. Ya, kita tahu bahwa dalam sejarah gereja, banyak martir-martir, mulai martir pertama Stefanus, perkembangan gereja juga kemudian banyak martir, banyak penganiayaan yang terjadi, dan tidak pernah, dan kelihatan bahwa orang-orang Kristen ini tidak takut terhadap manusia yang lain gitu, karena mereka tahu bahwa kekuasaan manusia itu terbatas. Mereka cuma bisa membunuh tubuh yang ini, ya, tetapi tidak bisa membunuh jiwanya. Dibandingkan tadi sama Allah yang punya kekuasaan yang tidak terbatas. Yang kedua yang tadi kita bahas, pemeliharaan, perlindungan Allah sangat detail. Jadi kita bahas mengenai rambut, kita bahas mengenai burung pipit. Ya, tolong teman-teman kita semua coba mengingat ini. Mengapa kita tidak perlu takut terhadap orang-orang jahat yang ada di sekeliling kita. Nah, dari ayat 4 sampai dengan ayat 6 itu yang kita pelajari. Selanjutnya, ketika kita kemudian berhadapan dengan orang-orang jahat itu, Tuhan memberikan juga kepada kita Roh Kudus-Nya. Mari kita baca. Minta tolong, Per boleh baca ayat 11 dan 12? Oke, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu, juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, ayat 12-nya kamu ulang. Penekanan kata juganya. Juga. Sebab pada saat itu juga
Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya. Jadi kalau kita membacanya, sebab pada saat itu juga Roh Kudus, jadi kayak punya pemaknaan yang berbeda dibanding kalau kita baca sebab pada saat itu juga, gitu ya. Roh Kudus akan mengajar kamu. Nah, ini akan kita bahas. Nah, ayat 11 mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus berbicara kepada murid-murid, kalian suatu saat akan berhadapan dengan orang-orang jahat itu, majelis-majelis, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang menuntut kamu, yang mempertanyakan dengan kuasa apa kamu melakukan ini semua, ya. Dan itu kan terjadi terus kan, sampai akhirnya Yesus pun juga mengalami ini. Jadi dia menunjukkan bahwa dia pun mengalami ketika dia harus berhadapan dengan Pontius Pilatus, berhadapan dengan Herodes, berhadapan dengan penguasa-penguasa, mahkamah agama yang mau menghakimi dia. Dan itu terjadi di sekeliling kita. Ya, nanti kita akan bahas buat teman-teman ini relevansinya apa, itu menjadi penting. Tetapi apapun itu, poinnya jelas di sini. Janganlah kamu khawatir. Ya, jangan kamu khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela diri. Ya, tadi kita sudah belajar jangan takut, yang berikutnya jangan khawatir. Kok kita suruh jangan khawatir? Ya, nggak usah kamu bingung atau nggak usah kamu mikir-mikir kamu harus membelanya bagaimana. Pada saat itu juga. Jadi pada saat kita berhadapan, pada saat itu juga. Bukan besok, bukan tahun depan, atau bukan bulan depan. Ya. In that moment of time, in that moment in time, saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Ada Roh Kudus, ada Roh Penolong. Kita bulan lalu turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Dan ini memang Roh Kudus adalah Roh Penolong, advokat, parakletos, penolong yang lain. Dia yang akan mengajar kepada kita apa yang harus kita katakan. Seringkali kalau kita berhadapan dengan tantangan atau orang-orang sekeliling kita yang ya minggu lalu atau yang adik-adik SMP itu, saya di adik-adik SMP. Soal nyontek aja. Kalau sudah dibilang sok suci lu, sok baik lu, nggak asik lu, itu juga udah susah tuh ngejawabnya biasanya kita. Karena kita merasa bahwa kita inferior tadi ya, kita udah takut duluan gitu ya. Nah, terus ngejawabnya gimana? Kita cenderung kemudian menghindar. Ya. Tuhan katakan jangan menghindar, hadapi. Dan jangan khawatir untuk apa yang harus kamu sampaikan. Saat itu juga, ini janji loh, ini janji. Saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, penting makanya buat kita untuk sadar siapa itu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus bukan cuma kuasa. Roh Kudus adalah sosok pribadi yang diutus. Ya, Yesus berkata di Yohanes, kita sudah belajar di bulan-bulan yang lalu, Roh Kudus diutus untuk menggantikan kedudukan seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama kita dalam pengertian secara fisik, ya. Masih ada yang lihat Tuhan Yesus sekarang secara fisik? Masih ada? Udah nggak ada. Karena dia udah naik ke sorga. Tapi sebelum dia naik ke sorga, dia mengatakan Roh Kudus akan datang, dia akan menolong kamu, akan mengingatkan kamu apa yang pernah aku bilang. Jadi jangan kamu merasa kesepian, jangan kamu merasa kalau aku udah nggak kamu lihat secara fisik, terus kamu kesepian. Enggak, ada Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu penghibur yang lain. Penghibur yang lain maksudnya apa? Nggak beda sama sekali. Bukan sungguh-sungguh lain. Ya. Di situ dipakai kata alos, bahasa asli, bahasa Yunaninya.
Jadi ada penghibur yang lain, ada penghibur. Jadi kalau ada dua penghibur dong. Berarti siapa penghibur yang pertama? Yaitu Yesus Kristus sendiri, dan penghibur yang lain Roh Kudus yang adalah pribadi Allah juga, yang kemudian mengajar kepada kita mau harus ngomong seperti apa. Nah, ini cuman Yesus ketika ngomong sama murid-muridnya, apakah murid-muridnya kemudian tidak mengalami ini? Mereka jelas-jelas mengalami ini dan jelas-jelas merasakan apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Dalam peristiwa apa? Ini dia. Di Kisah Rasul 4 ayat 7 dan 8. Kayla coba boleh baca? Ayat 7 dan 8. Oke, Kisah Rasul 4 ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Oke, terima kasih. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid kemudian diberikan mandat untuk mengabarkan Injil, kabar baik, kemudian Roh Kudus turun atas mereka. Petrus berkhotbah saat itu, sering dibilang khotbahnya Petrus itu kebaktian kebangunan rohani yang pertama, KKR yang pertama, karena ada hampir 3.000 orang kemudian memberi diri untuk dibaptis, ya, begitu banyak orang bertobat dari khotbah Petrus itu. Nah, langsung saat itu mereka mulai mendapatkan musuh-musuh, orang-orang jahat yang bertanya, ya. Dan mereka bukan yang menuntut mereka ini bukannya sekedar orang biasa, bukan. Yang tadi itu penguasa-penguasa, mereka disidang oleh mahkamah agama. Jadi yang Tuhan Yesus katakan tadi di Lukas 12 ayat 11 dan 12 langsung real mereka alami. Jadi bukan jaraknya jauh, enggak, langsung mereka alami. Dan janji bahwa Roh Kudus mengajar mereka apa yang harus mereka katakan, juga janji itu langsung dipenuhi. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Teman-teman, ini menarik. Kenapa? Ini di berikutnya. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Kalau lihat di Alkitab bahasa Indonesia masa kini, BIMK adalah tidak berpendidikan. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Karena mereka bisa memberikan jawab, mereka bisa merespon di sidang itu dengan suatu jawaban yang sangat terpelajar, keluar dari mulut orang yang tidak terpelajar. Nelayan kan, Petrus dan Yohanes itu profesinya. Mereka kan profesinya nelayan. Meskipun mereka belajar teologi mereka. Mereka belajar teologi langsung dari dosennya Yesus Kristus sendiri. Tetapi mereka adalah orang yang tidak berpendidikan, tidak ikut sekolah Taurat, tidak ikut sekolah kitab suci. Ya. Mereka menjawab karena mereka dituntun oleh Roh Kudus. Ingat tadi yang sebelumnya, Petrus penuh dengan Roh Kudus memberikan jawab kepada pemimpin-pemimpin umat. Ini bukan orang sembarangan loh. Ini orang-orang yang sangat berpengaruh saat itu, yang diakui pengaruhnya. Petrus bisa menjawab karena dia dipimpin penuh dengan Roh. Ya. Dia tidak takut. Dia ingat janji Tuhan Yesus, dia jawab tentunya dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, terus bagaimana dengan jawaban mereka? Di Kisah Rasul 4 ayat 14 itu, tetapi karena mereka ini adalah tadi tua-tua atau pemimpin-pemimpin umat, melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Buktinya jelas. Dengan pimpinan Roh Kudus mereka menjawab dan juga mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit saat itu pada saat mereka selesai berkhotbah. Nah, peristiwa ini mau menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan perintahkan,
Itu real pengaruhnya. Itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Nah, makanya kemudian bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang jahat? Yang pertama, ada dua. Yang pertama, tadi kita bahas. Jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Kekuasaan manusia terbatas dalam kehidupan ini. Allah jauh lebih berkuasa, tidak terbatas. Ya. Dan Allah yang tidak terbatas itu memelihara kamu. Jadi jangan takut. Don't be afraid. Itu yang pertama. Jangan berhenti sampai di situ. Ya. Kalau Petrus dan Yohanes tadi cuman berhenti sampai di jangan takut, tidak lanjut kemudian berikutnya menghadapi dengan keberanian, bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Jangan takut, yang kedua hadapi dengan keberanian. Kenapa kita bisa menghadapi dengan keberanian? Karena kita tahu ada Roh Kudus yang akan memberitahukan apa yang harus kamu perbuat. Ada janji bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kamu, dalam diri kamu, memberitahukan apa yang harus kamu perbuat, apa yang harus kamu sampaikan, apa yang harus kamu katakan. Ya. Ini penting loh buat teman-teman, supaya teman-teman jangan jiper duluan. Ini kebenaran firman Tuhan ini mau mengatakan, jangan nyerah, jangan takut, hadapi. Kamu punya modalnya, kamu punya Roh Kudus, jangan hadapi dengan kemampuan kamu sendiri, jangan. Kamu ada penolong. Nah, itu penting tuh. Kamu ada penolong, jangan merasa sendirian. Ya. Dalam hidup ini, menghadapi orang jahat, menghadapi bully, menghadapi berbagai hal yang rasa-rasanya kok mengerikan dan lebih besar dari diri kita. Hadapi. Itu penting buat kita semua. Nah, ini saya kasih ke Keila di Teens ya, Keila ya. Kamu udah bisa ngafalin, Keila? Coba boleh kamu hafalin. The Spirit who lives in you is greater than the Spirit that lives in the world. Itu benar nggak? Aku kayaknya itu ingatnya. Bener lah, kayak bener. God's Spirit who is in you is greater than the devil who is in the world. Ini terjemahan New Contemporary Version, 1 Yohanes 4 ayat 4. Juan itu boleh kamu buka Alkitab kamu, 1 Yohanes 4 ayat 4 bicara dalam terjemahan baru bahasa Indonesia apa? Atau Ferdinand. Ya. Boleh, Ferdinand juga buka ya. Jadi Jonito dan Ferdinand nanti dibacain 2 kali. Jonito, silakan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, dan sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Juga. Thank you, makasih. Ferdinand, silakan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dibanding roh yang ada dalam dunia ini. Itu mau ngomong apa? Bahwa dalam dunia ini pun juga ada roh. Ada roh-roh jahat, ada roh-roh yang membuat orang melakukan perbuatan yang jahat. Ya, roh-roh itu ada. Tetapi roh yang ada di dalam kamu, the God Spirit who is in you, itu lebih besar. Itu lebih berkuasa. Tadi bicara soal pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah. Dan ini teman-teman harus ingat dimanapun kita berada ketika kita menghadapi setiap hari, makanya kita perlu ingat dan selalu bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar dibanding roh dalam dunia ini. Makanya jangan takut, dan hadapi dengan keberanian. Karena roh ada dalam diri kita yang Tuhan tempatkan itu, yang sudah Tuhan utus buat anak-anaknya, buat murid-muridnya, buat kita, itu lebih besar dibanding dunia. Ya, ini menjadi perenungan, menjadi memory verse atau ayat yang
perlu diingat buat teman-teman semua dan buat kita semua. Nah, ada 2 pertanyaan sambil kita nunggu adik-adik kita yang SMP yang akan balik. Pertanyaannya aplikatif lah. Bicara dalam hidup sehari-hari. Lihat Lukas 12 ayat 11. Di situ, ini saya munculin lagi ya, Lukas 12 ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Oke? Pertanyaannya, dalam hidupmu sehari-hari, di kampus bagi pemuda atau di pekerjaan bagi yang sudah lulus, di sekolah, di rumah, di sekolah maksudnya nggak harus di gedungnya, tapi dalam situasi belajar PJJ. Apa kira-kira situasi yang mirip dengan Lukas 12 ayat 11? Ada yang boleh ngomong? Apa yang mirip? Kayla, kamu mau menyampaikan sesuatu? Mungkin kayak nyontek gitu nggak? Nyontek tuh kadang kita emang bener-bener sih, kalau misalnya kita kan sebagai murid kan ya, nggak mungkin namanya nggak nyontek. Tapi ya itu sangat commonly terjadi lah di mana, di kita sebagai pelajar. Kadang aku pernah bilang gini kalau lagi ujian, tolong ya kalau nanti ujian lu nggak bisa tanya gue. Terus akhirnya langsung dapat olokan, so suci loh, so pelit jawaban nih, padahal yang ranking 1 aja nggak kayak gitu. Ya udah kan punya jawaban gue, terus kenapa gitu lo yang ribet gitu. Terus ya akhirnya jadi diolok-olok gitu Kak. Terus pernah juga sampai nggak ditemenin ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Di mana yang mirip menurut kamu di situ? Pada bagian mananya? Pas bagian sama ketika murid-murid diperhadapkan dengan mahkamah agama, kamu juga diperhadapkan dengan mereka yang kemudian dalam tanda petik ngejudge kamu sok suci itu ya? Iya, tuh. Ya. Good. Ya. Saya kalau dulu, saya nggak bilang, kalau ntar lagi ujian lu jangan nanya gue ya. Saya datang terlambat, jadi udah mulai ujian saya baru masuk. Saya duduk di depan, gitu. Tapi tetap juga sih dibilang nggak asik juga, tetap juga sih ya. It is what it is ya. Alamin juga. Oke, thank you Kayla. Im, apa yang mirip Im yang kamu hadapi? Ya gitu juga sih Kak, sama juga sih Kak. Cuma mungkin saya nggak kayak Kayla tadi kan, saya nggak bilang sebelum ujian langsung bilang nanti jangan nanya ya gitu. Saya kayak Kak Asef sih Kak, ya supaya nggak ditanya gitu Kak, gimana. Iya. Atau bisa juga selain yang nyontek ya, ada juga ketika kita mengatakan kita nggak, teman-teman pada misalnya nih di nongkrong di kantin atau di mana ada mereka misalnya ya udah pada ngerokok gitu ya, dan kita kemudian ya, kita enggak gitu ya. Dan kemudian kita dibully dan atau hal-hal yang lain itu juga ya. Yang kamu tadi bilang juga sih. Jonito? Ya Kak. Ada yang mirip nggak? 12-11 itu tadi. Hidup saya sih kayak saya belum pernah digini sih kayak kehidupan saya kayak misalkan disuruh kayak diginiin nggak pernah sih kayak menurut saya ya. Kamu digituin nggak pernah, atau kamu menggituin orang lain nggak? Nggak pernah Kak. Saya juga bingung kamu mau jawab apa. Nggak harus kamu udah alamin, nggak harus. Tetapi itu menghantar kita pada pertanyaan yang kedua sebenarnya. Suatu saat kamu akan mengalami itu karena orang-orang jahat ada di sekeliling kita, ya kan? Nah, ketika hal itu terjadi, apa yang dapat membuat kamu selalu ingat untuk
jangan takut saat orang-orang jahat itu sudah ada di depan kamu. Kadang-kadang kan kita nggak siap-siap diri nih gitu ya. Tiba-tiba mereka sudah ngelakuin sesuatu dan kita jadinya jiper, kita jadinya kayak kurang persiapan lah. Ya. Di sini kan perintahnya jelas, jangan takut. Masalahnya kalau mereka sudah ada di depan kita, terus gimana nih? Kalau kita nggak ready, gitu nggak siap. Apa yang harus kita lakukan menurut kamu, Juanito? Kamu kan sekarang belum ngalamin nih. Tapi suatu saat kamu ngalamin, kabur. Apa ya kayak? Misalkan kalau saya ngalamin hal-hal yang kayak gini sih, biasanya saya urusin dulu lah. Saya nggak kalau misalkan ada yang nggak sependapat sama saya, atau misalkan yang nggak sesuai sama saya itu, ya saya nggak mungkin kayak kabur gitu, Kak. Pasti kalau ada apa yang misalkan nih, tadi misalkan kalau kayak itu kan misalkan tadi teman-teman nyontek, Kak, terus dia diikuti gitu. Kalau saya sih ya kalau lu punya jalan lu sendiri, ya gue punya jalan gue sendiri gitu sih, Kak. Aku punya jalan sendiri, mau ngikutin mereka gitu. Jadi kayak biarin aja. Gitu sih, Kak, palingan. Iya, kamu bisa begitu kalau kondisinya mereka adalah orang-orang yang nggak punya kuasa untuk ngapa-ngapain kamu, kan gitu kan. Konteksnya kalau murid-murid tadi kan dia berhadapan dengan mereka yang punya kuasa, kan gitu kan. Nah, suatu saat kita akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Olin, kamu kuliah atau udah kerja atau? Kerja, Kak. Kerja, oke, kerja. Berarti kamu kerja sendiri atau kamu punya atasan? Aku punya atasan. Oke. Dan ketika kamu berhadapan dengan orang yang punya power atau kuasa yang lebih, sama seperti murid-murid kan gitu ya. Apakah situasinya kamu bisa kabur gitu? Apakah firman Tuhan ini jadi relevan gitu? Kalau mereka adalah orang-orang jahat ya, Lina. Gimana menurut kamu? Pertanyaan yang nomor 2. Apa yang bisa membuat kita selalu ingat untuk jangan takut? Karena langkah pertamanya itu jangan takut dulu. Ya, ini aku langsung ngasih konteksnya, Kak. Jadi misalkan nih, ini mungkin konteksnya agak besar gitu. Karena memang pekerjaanmu ini pekerjaan yang agak sedikit memang berhadapan dengan penguasa gitu. Kayak sekarang kita lagi coba sidang tentang satu undang-undang gitu yang merugikan petani gitu. Nah, ini kan yang kita hadapi kan besar gitu. Nah, apa yang membuat berani, apa yang membuat tidak takut, apa yang membuat kami berani untuk menggugat undang-undang itu, ya karena kita tahu bahwa pasti akan ada jalan gitu. Jalan dalam arti kita punya Tuhan yang pasti bela gitu. Kalau misalkan kita keterbatasan untuk punya pengacara yang membela, tapi kita punya Tuhan yang hakim dan pembela dari apapun gitu. Kita tahu kita terbatas gitu, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang hebat yang bisa menunjukkan dan mengadili dan akan membela orang-orang kecil yang pemerintah dan penguasa itu nggak bisa lihat. Gitu. Menarik bahwa Roh Kudus itu dalam bahasa aslinya juga bisa berarti advokat. Ya. Ya, pembela. Jadi memang Roh Kudus yang akan membela kita. Makanya menyampaikan apa yang harus kita katakan pada saat kita nggak tahu harus mau ngomong apa. Ya kan, ketika kamu punya case, kamu punya kasus, membela orang-orang atau pihak-pihak yang lemah dan harus berhadapan dengan penguasa, ya siapapun dan apapun itu, Roh Kudus akan menolong kita untuk ya seperti seorang pembela menyampaikan apa yang harus kita katakan. Thank you, Olin buat contohnya yang relevan. Teman-teman yang lain, apa yang bisa membuat kita selalu ingat untuk jangan takut? Dis, mana menurut kamu, Dis? Sebelum saya mau tanya Kak Vera juga ini. Kak Vera kan sudah kerja juga dia.
Pasti seru juga pengalamannya berhadapan dengan. Saya nggak tahu ya, Kak Chef. Gimana, soalnya saya tuh orang yang dari dulu sih, dari kecil sih. Kalau saya tahu saya nggak salah, itu saya pasti fight gitu loh. Kalau saya benar, pasti saya fight buat itu. Jadi dulu memang saya sempat pernah dibully waktu SD sama teman-teman sekolah, karena dulu saya sekolah itu di tempat yang nggak ada Chinese-nya, ya kan? Jadi saya dibully lah, diomongin yang jelek-jelek, dasar kamu putih apa? Terus mereka bilang saya binatang gitu. Ya. Nah, cuman waktu itu saya lebih ke kayak nggak nanggepin sih, karena saya merasa ya mereka seperti itu karena mereka memang punya insecurity-nya mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka merasa harus melukai orang lain gitu. Gitu. Jadi dan seiring berjalannya waktu, semakin ke sini, kalau misalnya saya berada di situasi yang ada orang-orang yang berkuasa yang berusaha untuk menjelek-jelekan kita, selama saya benar, pasti saya fight gitu. Gitu sih. Oke, ya. Kira-kira itu cukup relevan nggak? Oh iya, artinya gini. Ada memang orang-orang yang punya bukan personality atau kepribadian, tapi memang dididik atau punya insting atau punya, seperti tadi kayak Kayla juga sampaikan, kalau aku benar aku akan fight, ya kan? Ada keberanian itu. Tapi firman Tuhan hari ini nggak ngomong setiap ada orang yang memang seperti itu, ada orang yang enggak. Dia mau ngomong gini, ya tentunya kita kalau kita benar, jangan kita misalnya sudah tahu kita salah, kemudian nggak takut gitu ya, itu namanya nggak benar juga dong kalau kayak gitu ya. Itu namanya cari pelampiasan aja gitu, nutupin kesalahan sebenarnya. Iya. Ya, kita di jalan yang benar, kita tidak takut ya terhadap. Tapi ada juga yang mereka yang takut kan gitu. Ada juga yang mereka memang, kalau kita lihat murid-murid ini adalah orang-orang yang termarginalkan loh, orang-orang yang dipinggirkan dibandingkan penguasa saat itu. Mereka kalau dibilang warga negara kelas berapa? Oh, kelas 3, kelas 4 kali dibandingkan oleh para penguasa. Ya kan? Mungkin kalau untuk kita zaman sekarang sudah ada kesetaraan. Tapi pada zaman itu jauh sekali. Ya, apalagi ada penguasa Romawi dan sebagainya. Mereka benar-benar warga negara kelas bawah. Nah, makanya penting untuk kemudian Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka, jangan kamu takut. Meskipun mereka penguasa, mereka terbatas. Meskipun mereka bisa membunuh, tapi mereka hanya bisa membunuh tubuh, tapi nggak bisa membinasakan jiwa. Hal lain juga sama, misalnya dalam kasus gereja yang kemudian mengalami penganiayaan, orang-orang yang kita dengar yang di Poso atau di Sulawesi Tengah ya, yang mengalami penganiayaan bahkan sampai dibunuh, dipenggal, ya teman-teman dengar beritanya ya, dan itu kan pasti menimbulkan ketakutan kan. Saat ini masih lebih baik kondisinya, kenapa? Karena kita punya negara yang harusnya hadir buat warganya gitu ya. Tapi bayangkan saat itu di masa ketika Tuhan Yesus melayani, memanggil murid-muridnya, mereka nggak punya hukum yang seperti sekarang gitu. Nah, sekarang jauh lebih baik. Tetapi tetap seperti tadi Vera katakan, ini tetap relevan. Kenapa? Karena jelas message-nya. Jangan takut, hadapi dengan keberanian. Ada roh penolong, ada pembela, ada advokat yang akan memberitahukan kepada kita tindakan apa. Bukan soal kata-kata aja loh, nanti bisa juga tindakan dan sebagainya. Nah, oke. Beberapa teman-teman SMP sudah kembali. Selamat bergabung kembali teman-teman SMP.
kelihatannya udah kosong juga Pak Kak di Oke. ruangan SMP ini. Berarti udah semua ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Olin. Oke, semuanya sudah di sini. Terima kasih untuk Kak Stefanus dan juga Kak Amsal yang sudah membawakan firman buat kita semua. Sungguh sangat terberkati. Dan kita akan masuk ke refleksi sedikit dari firman Tuhan itu ya. 30 menit lebih kita belajar bersama-sama mengenai Jesus and mean people dan don't be afraid. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari dari Kak Stefanus dan dari Kak Amsal dan mungkin dari teman-teman kita, kira-kira ada yang mau memberikan hasil refleksinya nggak? Apa yang didapat dari firman yang disampaikan oleh Kak Stefanus maupun Kak Amsal? Siapa yang mau langsung bersaksi? Kalau misalkan kalau aku contohnya yang bisa aku dapatkan, yang aku ambil dari firman ini sebenarnya banyak, tapi poinnya kalau kita tahu kita punya Allah melalui Roh Kudus, Dia menemani kita nggak takut. Nah, bukan hanya sekedar nggak takut, tapi kita juga harus berani untuk mengatakan hal kebenaran dan melawan, bukan melawan ya, membela diri kita karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang penuh kuasa, kita tahu Allah yang maha memperhatikan. Nah itu, jadi kalau kita tahu dan nggak takut, ya harus berani untuk membela dan mengatakan hal-hal yang memang yang memang kita tahu itu bahwa itu benar gitu. Nah gitu. Kalau dari teman-teman SMA maupun SMP ada yang mau menyampaikan refleksinya? Aku tahu pasti ada di kepala. Nah ini tadi kan jangan takut dan harus punya keberanian untuk mengatakan. Asik. Oke. Mungkin masih agak takut, jadi aku boleh tunjuk ya. Aku mohon izin tunjuk. Random. Eki, Kak Dharma, apa yang kamu dapat dari firman Tuhan tadi? Boleh sharing, Ki? Kalau yang saya dapat sih, kita sih nggak boleh terlalu takut sama hal-hal lain ya, selain takut sama Tuhan, karena pasti kalau takut sama Tuhan itu, kalau lebih takut sama Tuhan itu pasti hasilnya itu pasti lebih bagus. Ya itu aja. Oke. Thank you, Eki. Berarti Eki tadi bilang bahwa yang harus kita takuti itu Tuhan gitu. Kalau kita takut sama Tuhan, apapun yang menghadang kita, ya itu nggak jadi masalah gitu ya. Oke, thank you Eki. Dari teman ada lagi? Atau harus tunjuk lagi? Dari SMA? Tadi ada Juanito, ada Juanito, Aldebaran. Gimana Jun, An, itu apa yang kamu dapat tadi? Nah, aku dapat dari ibadah hari ini tuh benar banget. Tapi jangan mau sampai ini. Jadi dari firman ini kita belajar bahwa kalau misalkan kita bersama Tuhan, kan itu kita takutin. Kali itu orang yang juga puasa, mereka punya kuasa dari kita, jadi kita harus nggak perlu takutin. Terus tadi yang aku ambil juga Kak, yang 1 Yohanes 4:4 itu yang firmannya, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu itu.
dan sebab roh yang ada di dalam kamu bisa daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu sih Kak yang aku dapat. Oke. Thank you Juanito buat apa yang didapatkan tadi. Jadi memang kita punya refleksi sendiri. Atau dari kakak-kakak ada yang mau menyampaikan? Kastar. Ya, makasih Kak Olin. Tadi sudah sempat ngobrol juga di grup kami bersama Kak Amsal, sangat terberkati. Clear bagi kami bahwa manusia sejahat apapun dia, ada batasannya hanya sampai di mana yang dia bisa lakukan kepada kita, gitu ya. Tapi justru seperti Eki bilang tadi, yang kita harus paling takuti adalah Tuhan, karena tadi digarisbawahi ya bahwa yang bisa dilakukan tuh tadi kata Kak Amsal, di neraka itu nggak nongkrong-nongkrong gitu ya. Jadi sebegitunya. Tapi juga pada saat yang bersamaan bukannya malah menakuti, tapi justru Tuhan sendiri juga hadir dan justru bisa menjadi pegangan kita karena Tuhan bilang kita ini adalah sahabat baginya gitu ya. Jadi dia selalu bisa menjadi pegangan kita, nggak karena takut aja karena neraka, tapi dia hadir karena memang dia sahabat kita gitu. Nah, tadi banyak diulas tentang bagaimana dalam pergaulan, dalam keseharian, dalam relasi yang mungkin sudah mulai ada yang ditaksir dan yang lain-lain, seperti apa batasan yang kita bisa buat gitu ya dalam kita berrelasi dengan mereka. Nah, terima kasih banyak untuk firman yang dibagikan Kak Amsal. Oke, terima kasih juga untuk Kastar yang sudah memberikan refleksinya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk yang memberikan refleksi. Semoga ini apa yang sudah kita dapatkan dari firman hari ini bukan hanya sekedar kita refleksikan, tapi kita mau ada refleksi, ada aksi. Jadi setelah kita merefleksikan, kita akan mengaksikan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk ke sesi pengakuan iman rasuli yang akan disampaikan oleh Bu Novi. Siap, Kak. Mari kakak-kakak kita bangkit berdiri. Lihat. Mengikrarkan pengakuan rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Bu Novi. Kita akan masuk ke persembahan. Ayat persembahan yang diberikan untuk kita berasal dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, kita bisa bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mengangkat pujian bawa persembahanmu dengan penuh sukacita. Bawa persembahanmu dalam rumah
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Kita akan memasuki doa syafaat. Untuk teman-teman yang membawakan doa syafaat, dipersilahkan. Ada Ola dan juga Keila. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mau berdoa untuk persembahan yang baru saja kami beri. Berkati agar persembahan ini dapat menjadi berkat untuk pelayanan. Ya Tuhan, berkati juga untuk rekan-rekan remaja GKI Keranggan yang masih atau sudah selesai PHT. Tuhan berkati agar hasilnya dapat membanggakan mereka. Berkati juga orang tua dengan pekerjaan kesehatannya. Berkati agar selalu terjaga kesehatannya dan selalu tekun dalam melakukan pekerjaannya. Berkati juga hal-hal pendamping remaja kesehatan dan kesehatan pelayanan. Berkati agar mereka selalu sehat sehingga dapat menjalani pelayanan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perjalanannya ibadah remaja minggu depan. Kiranya Tuhan berkati setiap latihan dan acaranya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Inge yang mama terkasihnya dipanggil oleh Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus menghiburkan semua keluarga yang berduka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan Kak Esther dan Kak Oni. Kiranya Tuhan berkati proses penyembuhan dan tindakan medis yang akan berjalan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah Amin. Oke. Amin. Terima kasih untuk Ola dan juga Kayla yang membawakan doa syafaat. Sekarang kita akan masuk ke penutup dan nanti doa penutupnya akan disampaikan oleh Kak Amsal. Hari ini kita banyak belajar mengenai jangan takut karena kita punya Allah yang sehelai rambut kita pun Dia perhitungkan, Dia tahu titik lemah, titik seluruh apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita tahu kita punya Allah yang hebat, kita tahu kita punya Allah yang berkuasa, maka kita harus punya keberanian untuk melawan, untuk membela, bahkan menghadapi hal-hal dan orang-orang yang jahat. Karena kita tahu kalau kita takut akan Tuhan, maka apapun yang menghadang kita, cobaan ataupun hal-hal perilaku-perilaku jahat yang ada di depan kita, kita bisa menghadapinya dengan keberanian yang daripada Roh Kudus. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan Allah Sumber Kuatku. Mari kita Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi.
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Kau berikan melalui anak-Mu, untuk cara Engkau memperlakukan kami, mengingat kami sebagai sahabat Putra-Mu yang tunggal yang Kau kasihi, dan bagaimana Engkau menganggap kami berharga. Kiranya Tuhan, semua pengetahuan yang kami dapatkan hari ini menguatkan kami untuk berani menghadapi segala hal yang buruk yang mungkin orang timpakan pada kami, bukan karena kesalahan kami. Berani untuk tetap setia, berani untuk berdiri untuk kebenaran, tapi juga Tuhan berani untuk mengasihi mereka, mengasihi, mengampuni, dan bersaksi di hadapan mereka. Kiranya Allah Bapa yang mengasihi kita, memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita. Dalam nama Kristus Yesus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Silakan, pengumuman, adakah? Ada, Kak. Selamat hari Minggu semua. Aku dari BPH mau menginfokan, jika ada yang bersedia untuk membawakan doa syafaat untuk minggu depan, bisa hubungi aku atau Kak Kela atau Kak Niko. Dan kita dari BPH lagi nyari 5 orang yang bersedia untuk jadi singer di KU. Jika dari teman-teman ada yang bersedia, bisa langsung hubungi aku, Kak Kela atau Kak Niko. Terima kasih. Ayo talentanya, jangan takut untuk menampilkan. Lanjutin Kinan, lanjutin. Terima kasih buat Kak Olin sama Kak Vera. Lanjutin. Terima kasih, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Olin ya, Kak Vera juga terima kasih ya. Kak Amsal, terima kasih. Thank you. Buat minggu depan, kita mau foto-foto dulu. Kita foto-foto. Sebelum foto-foto, ya sebelum foto-foto minggu depan itu temanya tadi seperti dalam doa Kak Amsal, mengampuni orang-orang yang menimpakan hal yang buruk. Nah, itu temanya bantu. Jesus and mean people, forgiving those who are the meanest. Waduh, bukan cuma yang mean, tapi yang the meanest, yang paling jahat. Nah, besok minggu depan di SMA Kak Hendra, di SMP saya. Dari pemuda masih akan ada Denis yang menjadi liturgos dan Kak Titin akan menjadi pemusik. Nah, itu yang pertama. Jadi kita minggu depan akan membahas lagi bareng di topik yang sangat-sangat menarik ya dan sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita. Kemudian juga saya mau menyampaikan ini buat kakak-kakak, kita akan ada bina pendamping remaja mulai hari Kamis 1, 2, dan 3 Juli. 2 minggu lagi online. Diundang juga Kak Vera, Kak Olin untuk hadir juga di sini. Bersama-sama kita belajar mengenai melayani generasi muda dan masa depan gereja dengan hati. Nah, ini terbuka untuk umum, terbuka bagi siapapun yang kemudian mau ikut melayani Tuhan di komisi remaja. Asik banget kalau Kak Olin, Kak Vera ikut. Iya, bareng-bareng kita. Seru. Pasti rame. Nanti di itu ya, Fer, disampaikan di pemuda kalau siapa yang mau join juga ya. Ya Kak, kemarin saya udah share di grup pengurus. Paling nanti share ke pemudanya aja kalian. Iya, ini nggak harus dia jadi pendamping remaja. Ini kan suatu hal yang mau kita belajar sama-sama kan. Juga bermanfaat di pemuda juga, di mana-mana. Sama. Kita belajar metode topik-topiknya kan seperti itu. Oke. Mantap. Oke. Terima kasih Kak Amsa, makasih Olin sekali lagi. Terima kasih. Thank you Kak Olin.